Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Halo Sobat Visipol, saya Dr. Aquarini M. Ikom, dosen program studi Magister Administrasi Publik Visipol UMPR. Mahasiswa yang berbahagia, sebelum membahas lebih dalam mengenai manajemen strategis, terlebih dahulu saya akan menyampaikan tentang apa itu strategi. Ya, istilah strategi sering didengar dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada aktivitas politik, militer, organisasi, sampai olahraga. Kata strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu strategos, yang terdiri dari dua suku kata, yaitu stratos yang berarti militer dan age yang berarti memimpin. Pada konteks permulaannya, strategi banyak diasumsikan sebagai sesuatu yang dilakukan oleh para jenderal dalam membuat rencana menaklukkan atau mengalahkan musuh guna meraih kemenangan dalam perang. Oleh karena itu sangatlah masuk akal apabila istilah ini sangat dekat dengan dunia militer dan politik. Nah, mahasiswa, pada masa sekarang penerapan strategi sangat dekat dengan asumsi pada awal kemunculannya. Sekalipun hal tersebut diterapkan bukan pada dunia militer. Sebagai contoh dalam dunia ekonomi, strategi masih sering diasumsikan dengan bagaimana cara mengalahkan kompetitor, bagaimana bisa menguasai pasar, dan sebagainya. Begitu juga dalam dunia olahraga. Strategi juga diasumsikan dengan bagaimana cara mengalahkan lawan bertanding kita. Ya, strategi adalah prioritas atau arah keseluruhan yang luas yang diambil oleh organisasi. Strategi adalah pilihan-pilihan tentang bagaimana cara terbaik untuk mencapai misi organisasi. Mahasiswa sekalian, beberapa contoh singkat strategi organisasi publik atau organisasi non-profit berikut tentu saja diharapkan dapat memperjelas arti makna strategi tersebut. Mahasiswa sekalian, Museum Seni Modern San Jose adalah lembaga yang relatif baru. Dalam upaya mengejar misi untuk meningkatkan kesempatan menghadirkan seni kelas dunia bagi masyarakat, mereka memilih strategi akuisisi yang inovatif. Mereka memilih untuk menyewa koleksi, bukannya membeli. Strategi tradisional dilakukan oleh kebanyakan museum seni dan San Jose berunding dengan Museum of Modern Art di New York, yang mampu memamerkan sekitar 10% koleksinya sekali dalam setahun untuk meminjamkan satu museum penuh benda seni dengan cara rotasi dengan tujuan menarik koleksi dunia. Ya, mahasiswa, contoh lainnya adalah pada beberapa daerah di Indonesia, seperti di Kabupaten Karanganyar. Sudah diterapkan sebuah strategi untuk meningkatkan pelayanan masyarakat atau public service, yaitu dengan menyediakan pelayanan satu atap yang dalam istilah bisnis disebut juga dengan nama one-stop shopping. Ya, one-stop shopping. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat mendapatkan pelayanan dengan cepat, murah, dan juga optimal. Menurut Grant 1995, strategi digunakan untuk 3 tujuan organisasi. Yang pertama, pendukung pengambilan keputusan. Yang kedua, sarana koordinasi dan komunikasi. Dan yang ketiga, sebagai konsep. Baik, mahasiswa sekalian, banyak orang yang masih bingung atau sulit untuk membedakan antara strategi dengan taktik. Salah satu cara yang mudah untuk melihat perbedaan antara keduanya adalah seperti berikut. Pada saat kita memutuskan apa yang seharusnya dikerjakan, kita memutuskan sebuah strategi.
Sedangkan jika kita memutuskan bagaimana untuk mengerjakan sesuatu, itulah yang disebut taktik. Dengan kata lain, menurut Drucker dalam Wahyudi 1996, strategi adalah mengerjakan sesuatu yang benar. Doing the right things. Ya, doing the right things. Dan taktik adalah mengerjakan sesuatu dengan benar. Atau dalam bahasa asingnya kita mengenal dengan doing the right things right. Doing the right things right. Ketika Christopher Columbus akan pergi ke India, ia berkeinginan menemukan jalan pintas atau strategi, yaitu dengan memutuskan untuk berlayar ke arah barat, bukannya ke timur. Nah, itulah yang dikenal dengan taktik. Baik mahasiswa, menurut Carl Clausewitz, strategi merupakan suatu seni menggunakan pertempuran untuk memenangkan suatu perang. Sedangkan taktik adalah seni menggunakan tentara dalam sebuah pertempuran. Dalam bisnis, taktik merupakan sekumpulan program kerja yang dibentuk untuk melengkapi strategi bisnis. Baik mahasiswa program studi Magister Administrasi Publik, kita masih dalam pemahaman mengenai mata kuliah manajemen strategis. Hierarki strategi dapat dibentuk oleh hierarki yang ada di organisasi tersebut sesuai karakter organisasinya. Struktur organisasi yang baik seharusnya dapat memberikan gambaran tentang pola interaksi, tanggung jawab, dan pembagian kerja. Pembagian kerja ini yang menjadikan stratifikasi dan diferensiasi dalam organisasi. Nah, dalam struktur organisasi yang tentu saja dikenal baik, ini terdapat seorang manajer puncak, sekelompok orang, manajer menengah, dan sekelompok manajer tingkat bawah atau dapat dikatakan dengan manajer tingkat fungsional. Baik mahasiswa, hierarki strategis ini dibagi atas 3 tingkatan sesuai dengan stratifikasi organisasi. Secara umum ada 3 jenis atau hierarki strategi yang berlaku dalam dunia bisnis yang dapat diaplikasikan dalam pemerintahan. Yaitu, yang pertama, strategi korporasi. Yang kedua, strategi bisnis unit. Dan yang ketiga adalah strategi fungsional. Baik mahasiswa, strategi korporasi ialah strategi yang mendeskripsikan arah sebuah organisasi pemerintahan atau perusahaan. Strategi ini dibuat oleh level pimpinan puncak bersama pimpinan teras organisasi dan stakeholders. Nah, stakeholdersnya ini adalah stakeholders utama atau pemilik organisasi atau modal. Sedangkan strategi bisnis unit merupakan strategi yang dibuat oleh manajer pada level menengah yang harus menerjemahkan strategi korporasi ke dalam tujuan-tujuan aktivitas organisasi yang lebih realistis di dalam divisi masing-masing. Ya, mahasiswa, terakhir ialah strategi fungsional, di mana strategi ini dibuat untuk tujuan-tujuan jangka pendek pada berbagai fungsi organisasi seperti keuangan, sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, dan sebagainya. 3 level strategi ini biasanya digunakan pada organisasi bisnis yang mempunyai banyak bidang bisnis. Sementara itu untuk organisasi yang hanya bergerak pada satu bidang hanya menggunakan 2 level strategi, yaitu korporasi dan strategi fungsional. Nah, mahasiswa di dalam organisasi pemerintahan daerah, strategi yang merumuskan arah organisasi ditentukan oleh kepala daerah yang persamaannya di bidang bisnis ialah pemimpin puncak perusahaan atau Chief Executive Officer atau CEO. Sedangkan strategi level menengah atau strategi bisnis itu ditentukan oleh level kepala-kepala dinas yang mengurusi ini
ditentukan oleh level-level kepala dinas, kerjanya, bidangnya masing-masing tentu saja ya, sesuai struktur organisasi dan tata kerja. Adapun strategi tingkat fungsional dalam hal pemerintahan daerah, kabupaten ataupun kota pada saat ini ditentukan oleh unit pelaksana teknis daerah atau UPTD dan pemerintah kecamatan yang dipimpin oleh seorang camat. Dalam menyusun strategi pada pemerintahan daerah dikenal ada dua macam atau model pendekatan, yaitu pendekatan dari atas ke bawah, top-down approach, dan pendekatan dari bawah ke atas, bottom-up approach. Baik, mahasiswa sekalian, untuk model top-down approach, proses penyusunan strategi organisasi pemerintahan daerah lebih diprioritaskan atau dimulai dari pendapat-pendapat level atas yang kemudian diturunkan pada tingkat selanjutnya. Sebaliknya, untuk model bottom-up approach, level bawah dan menengah menjadi titik awal dari proses penyusunan strategi organisasi pemerintahan daerah. Meskipun demikian, mahasiswa, strategi pada pemerintahan daerah masih memiliki kecenderungan menggunakan pendekatan pertama, yaitu top-down approach. Padahal apabila yang top-down itu hanya sekedar pencetus ide untuk mencapai visi dan misi organisasi, hal itu tidak dapat dikatakan sebagai pendekatan top-down approach. Halo Sobat Visipol, kita sekarang akan lebih mendalam lagi memahami apa itu manajemen strategis. Ya, manajemen strategis istilah yang sangat dekat dengan teori ekonomi. Kalau tadi kita dengan materi terkait hierarkinya, nah sekarang saatnya kita akan belajar atau memahami materi ini lebih mendalam lagi ya. Nah, dalam teori ekonomi atau bisnis atau manajemen bisnis, akan tetapi seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, manajemen strategis sudah mulai banyak dan biasa diaplikasikan pada sektor-sektor publik. Sektor publik menginginkan keberhasilan yang dicapai dalam organisasi bisnis berupa efektivitas dan efisiensi dapat terwujud pada organisasi publik atau pemerintahan. Sebelum membahas lebih lanjut tentang manajemen strategis, lebih dahulu kita harus mengenal apa itu manajemen strategis. Itu sudah dibahas tadi di materi yang pertama, ya. Dan definisi itu terdapat perbedaan dan persamaan satu dengan yang lainnya, serta terus mengalami perkembangan sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Arnoldo C. Hawks dan Nicholas S. Majluk dalam bukunya Strategic Management mendefinisikan manajemen strategis sebagai cara menuntun organisasi atau perusahaan pada sasaran utama pengembangan nilai korporasi. Kapabilitas manajerial, tanggung jawab organisasi, dan sistem administrasi yang menghubungkan pengambilan keputusan strategi dan operasional pada seluruh tingkat hierarki tersebut, dan melewati seluruh lini bisnis dan fungsi otoritas perusahaan tentu saja ya. Jadi manajemen strategis dapat didefinisikan sebagai seni dan ilmu pengetahuan yang merumuskan atau memformulasikan, mengimplementasikan ya, dan menilai keputusan-keputusan yang cross-functional yang memungkinkannya suatu organisasi mencapai tujuan-tujuan atau objektif, dan istilah tersebut digunakan di banyak perguruan tinggi dan universitas-universitas lainnya. Halo Sobat Visipol, ada yang tahu tidak apa saja komponen dari manajemen strategis tersebut? Nah, manajemen strategis dibagi atas dua kegiatan yang saling berkaitan, yaitu perencanaan strategis dan pelaksanaan strategis. Perencanaan strategis berhubungan dengan visi dan misi organisasi, proyeksi, pedoman dan taktik,
yang menunjang dalam mencapai tujuan organisasi. Perencanaan strategis lebih berhubungan dengan analisis terhadap internal organisasi, yaitu analisis terhadap bentuk organisasi, apa tujuan organisasi, kekuatan dan kelemahannya. Peluang juga ya masuk di dalamnya dan juga tantangan yang kita hadapi serta analisis terhadap pasar atau masyarakat dari organisasi tersebut. Dengan terjawabnya pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka sebuah organisasi akan mempunyai sebuah perencanaan yang baik sehingga sebuah organisasi akan lebih siap menghadapi lingkungannya. Terdapat beberapa langkah yang harus dilalui dalam proses perencanaan strategis. Ya, mahasiswa, setiap langkah merupakan pijakan untuk langkah selanjutnya. Langkah-langkah tersebut ya, antara lain, kita dapat mengembangkan analisis SWOT. Selanjutnya mengembangkan visi, kembangkan misi, kembangkan prinsip panduan. Selanjutnya adalah kembangkan tujuan strategik secara luas dan taktik khususnya. Halo Sobat Visipol, ya. Tentu saja dengan pemahaman yang lebih mendalam lagi terkait apa itu manajemen strategis dalam mata kuliah program studi Magister Administrasi Publik, ya, kita akan bisa mengimplementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk episode pertama saya cukupkan sampai di sini ya. Saya Dr. Aquarini, sampai jumpa untuk episode selanjutnya dalam bahasan proses perencanaan strategis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.